Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munif Ansori, NPM 22411217. Mengenal hukum bisnis. Memahami kerangka kerja yang mengatur dunia komersial. Mengapa hukum bisnis penting untuk kita? Hukum bisnis bukan hanya sekedar kumpulan aturan, melainkan pondasi yang krusial bagi kelangsungan dan kesuksesan setiap usaha. Memahaminya membantu kita menavigasi kompleksitas dunia komersial, melindungi aset, dan menghindari potensi masalah. Melindungi kepentingan, menjaga aset perusahaan dan hak-hak kita sebagai pelaku usaha dari resiko hukum. Menciptakan kejelasan, menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk transaksi, perjanjian, dan interaksi bisnis lainnya. Menghindari konflik, mengurangi resiko sengketa, dan memberikan panduan untuk penyelesaian masalah yang efektif. Mendorong pertumbuhan, membangun kepercayaan dengan pihak lain, memfasilitasi ekspansi dan inovasi dalam lingkungan yang stabil. Dasar-dasar hukum bisnis, pengantar dan sumber hukum. Hukum bisnis adalah cabang hukum yang mengatur hubungan dan transaksi dalam dunia perdagangan. Sumber hukum beragam, mencakup undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin. Definisi hukum bisnis: sistem aturan yang mengatur kegiatan komersial, perdagangan, dan transaksi yang melibatkan individu atau organisasi dalam lingkup ekonomi. Prinsip utamanya yaitu kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Undang-undang. Yang pertama, undang-undang. Produk legislatif yang disahkan oleh pemerintah seperti UU Perseroan Terbatas atau UU Perlindungan Konsumen. Yang kedua, kebiasaan dagang. Praktik yang diterima secara luas dalam dunia bisnis dan dianggap mengikat. Yang ketiga, jurisprudensi. Putusan hakim yang menjadi pedoman untuk kasus serupa di masa depan. Dan yang keempat, doktrin. Pendapat para ahli hukum yang mempengaruhi pengembangan hukum. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk badan usaha, pilihan dan konsekuensi hukum. Memilih bentuk badan usaha yang tepat adalah langkah awal yang krusial bagi setiap bisnis. Pilihan ini akan mempengaruhi struktur hukum, tanggung jawab, dan kewajiban perpajakan kita. Perusahaan perseorangan dimiliki dan dioperasikan oleh satu individu. Tanggung jawab tidak terbatas. Selanjutnya, persekutuan. Dua atau lebih individu yang berbagi keuntungan dan kerugian. Tanggung jawab bisa terbatas atau tidak terbatas. Yang selanjutnya, perseroan terbatas atau PT. Entitas hukum terpisah dengan tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham, ideal untuk bisnis skala besar. Selanjutnya, koperasi. Organisasi ekonomi yang dioperasikan untuk kepentingan anggota, berprinsip kekeluargaan. Setiap bentuk memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Konsultasi dengan ahli hukum atau notaris sangat disarankan untuk menentukan struktur yang paling sesuai dengan visi dan misi bisnis. Kontrak bisnis, memahami perjanjian yang mengikat. Kontrak bisnis adalah tulang punggung setiap transaksi komersial. Memahami elemen-elemen penting dan implikasi hukumnya adalah kunci untuk melindungi kepentingan kita dan memastikan kelancaran operasional. Elemen penting kontrak: kesepakatan penawaran dan penerimaan yang jelas. Kecakapan pihak-pihak memiliki kapasitas hukum untuk membuat kontrak. Objek tertentu, yaitu hal yang diperjanjikan, harus jelas dan sah. Sebab yang halal. Tujuan kontrak tidak bertentangan dengan hukum. Kontrak yang kuat dan jelas mengurangi resiko kesalahpahaman dan sengketa di masa depan. Selalu pastikan kontrak ditinjau oleh ahli hukum sebelum ditandatangani. Negosiasi, diskusi dan penawaran antara pihak-pihak. Penulisan dokumentasi perjanjian secara tertulis, peninjauan hukum, verifikasi legalitas dan kejelasan oleh ahli hukum. Penandatanganan persetujuan resmi oleh semua pihak terlibat. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban sesuai isi kontrak. Hukum ketenagakerjaan
hak dan kewajiban dalam relasi kerja. Hukum ketenagakerjaan mengukur hubungan antara pengusaha dan pekerja, memastikan keadilan, perlindungan, dan keseimbangan hak serta kewajiban kedua belah pihak. Hak pekerja, upah layak sesuai ketentuan dan standar, jam kerja, batasan yang wajar dan istirahat, kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan kerja yang aman, jaminan sosial, akses ke BPJS, ketenagakerjaan dan kesehatan, cuti, hak cuti tahunan, sakit, melahirkan, dan lain-lain. Kewajiban pengusaha, memberikan upah tepat waktu dan sesuai perjanjian, menciptakan lingkungan kerja aman, mematuhi standar K3, memberikan pelatihan, meningkatkan kapasitas pekerja, tidak diskriminatif, perlakuan setara tanpa memandang sara, mematuhi aturan, undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan terikat. Pelanggaran hukum ketenagakerjaan dapat berakibat pada sanksi berat, denda, hingga tuntutan pidana. Memastikan kepatuhan adalah investasi bagi reputasi dan keberlanjutan bisnis. Pelindungan konsumen, menjaga kepercayaan dan kepatuhan. Pelindungan konsumen adalah aspek krusial dalam hukum bisnis yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan praktik bisnis yang adil dan transparan. Hak konsumen, mendapatkan informasi yang benar dan jujur, keamanan produk, serta hak untuk didengar dan diperlakukan secara adil. Tanggung jawab pelaku usaha, menyediakan produk atau jasa yang aman, berkualitas, dan sesuai standar, serta memberikan ganti rugi jika terjadi kerusakan. Sengketa konsumen, mekanisme penyelesaian melalui BPSK atau pengadilan jika hak konsumen dilanggar. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya menghindari sanksi hukum, tapi juga membangun kepercayaan pelanggan dan loyalitas merek yang kuat. Penyelesaian sengketa bisnis, alternatif dan proses litigasi. Sengketa bisnis adalah hal yang tak terhindarkan. Memahami berbagai metode penyelesaian baik alternatif maupun melalui jalur pengadilan adalah penting untuk menjaga stabilitas bisnis. Negosiasi, diskusi langsung antara pihak bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Mediasi, pihak ketiga netral mediator memfasilitasi komunikasi untuk membantu para pihak mencapai solusi mereka sendiri. Arbitrase, pihak ketiga arbiter membuat keputusan yang mengikat setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak. Litigasi, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang melibatkan proses hukum formal dan putusan hakim. Memilih metode penyelesaian yang tepat bergantung pada sifat sengketa, hubungan antara pihak, dan tujuan yang ingin dicapai. Alternatif penyelesaian sengketa seringkali lebih cepat dan hemat biaya. Studi kasus penerapan hukum bisnis dalam praktik. Mari kita lihat bagaimana hukum bisnis menerapkan dalam skenario nyata dari pembantuan perusahaan hingga penyelesaian masalah yang kompleks. Yang pertama, pendirian startup teknologi, memilih PT untuk tanggung jawab terbatas, mendaftarkan haki, dan penyusun perjanjian NDA dengan karyawan. Yang kedua, sengketa kontrak pemasok, penyelesaian melalui mediasi untuk menjaga hubungan baik, menghindari litigasi yang mahal dan memakan waktu. Yang ketiga, akuisisi perusahaan kecil, uji tuntas hukum perusahaan untuk menilai aset, kewajiban dan risiko, memastikan kepatuhan regulasi dalam proses akuisisi. Yang keempat, pelanggaran hak cipta, penegakan hukum yang menggunakan illegal property intelektual, melibatkan somasi dan gugatan jika diperlukan. Di kasus ini menunjukkan bahwa pemahaman yang kuat tentang hukum bisnis adalah aset tak ternilai yang dapat menyelamatkan perusahaan dari kerugian besar dan membuka peluang pertumbuhan. Kesimpulan dan tanya jawab. Kunci keberhasilan bisnis yang patuh hukum. Memahami dan mematuhi hukum bisnis adalah investasi strategis untuk stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Proaktif, jangan menunggu masalah muncul, selalu tinjau keputusan hukum secara berkala. Edukasi, pastikan tim memahami dasar-dasar hukum yang relevan dengan pekerjaan mereka. Konsultasi ahli, libatkan penasihat hukum untuk masalah kompleks atau keputusan besar. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.